Coba siarkan dulu kembali di YouTube. Sabar. Cek 1 2 3 1. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada. Sebentar saya bikin stiker dulu ya. Sabar sebentar. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi agama. Seperti biasa teman-teman, kita akan mengadakan diskusi ataupun tanya jawab ataupun bahkan sebuah debat seputar agama ya. Di mana forum ini menjadi forum yang memfasilitasi diskusi yang semacam yang baru saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena yang namanya diskusi-diskusi lintas agama atau diskusi keagamaan begini, itu jarang sekali bisa ada di media-media sosial maupun informasi publik yang ada di TV seperti itu. Hanya ada di media-media sosial seperti ini. Kalau di TV ataupun di Kompas TV, Metro TV, TV One, itu biasanya tidak pernah ada yang begini. Karena apa? Karena kalau misalnya diadakan diskusi lintas agama di TV One, pasti nanti RT 6 itu bawaannya ngamuk dan teriak Allahu Akbar. Makanya TV One gak bakal mau. Ya, makanya kita adakan di sini. Oke, teman-teman ya, kita diskusi saja ya, barang siapa yang mau naik, ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Boleh kalian mengajukan permintaan naik. Tapi sebelum kita mulai teman-teman ya, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar dulu. Tap layar. Jangan lupa juga teman-teman untuk ini. Ada tanda love ini, tanda love orange ini. Teman-teman jangan lupa untuk gabung my team. Ya, gabung supaya teman-teman nanti dapat notif kalau saya sedang live. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk follow atau ikuti. Karena nanti kalau tidak diikuti, kalian nanti kesusahan mencari channel Edis TV. Karena ada banyak sekali channel-channel Edis TV tiruan. Jadi dia bikin channel Edis TV, profilnya juga seperti ini, ada banyak sekali. Akun-akun palsunya ada banyak sekali ya. Dipastikan kalian mengikuti yang original atau yang asli. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai saja diskusi kita. Saya mohon maaf ini agak terlambat diskusinya karena beberapa hari ini memang saya live-nya kadang-kadang pagi-pagi. Jadi kalau saya sudah live pagi biasanya malamnya itu agak sedikit terlambat gitu ya. Baik. Kita mulai saja diskusi kita. Nah, coba kita kasih naik ada si Jiran. Ya, selamat malam saudara Jiran. Dulu ya.
berisik sekali. Teman-teman ya, teman-teman. Kita kasih ini ada Viro. Viro. Ya, selamat malam saudara Viro. Selamat malam, Mak Edis. Aku Kristen nih, tapi aku boleh bertanya nggak? Boleh, silakan nyalakan kamera dulu. Anda Kristen dan Anda mau bertanya, silakan. Iya, betul. Bentar Bang Edis ya. Oke, Bang Edis, makasih Bang Edis udah kasih kesempatan Viro naik loh. Viro. Ya, silakan. Viro itu ada musik apa, Viro? Sudah berhenti. Itu ya, silakan. Oke, baik. Bang Edis, cuman ada dua hal yang ingin aku tanyakan Bang Edis berkaitan dengan ayat Alkitab Bang Edis. Apa itu? Yang pertama di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, dan yang kedua di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19. Benar enggak katanya itu ayatnya ayat sisipan Bang Edis? Itu aja Bang Edis aku ingin tanya. Coba dibacakan saja dulu. Oke, bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Ada 3 yang bersaksi itu. Iya betul Bang Edis. Ya. Kalau yang Injil Matius 28 ayat 19 itu Yesus berkatakan di situ, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sementara di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 itu berbicara tentang ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Bang Edis. Baik. Jadi kalau ayat yang Matius yang barusan tadi Anda katakan, itu ayat itu orisinil ya. Kemudian masalah yang ada 3 yang bersaksi itu, memang di dalam naskah-naskah yang tua, ayat itu tidak ada. Bahkan ayat itu kalau misalnya kita baca di dalam terjemahan, itu ayat itu dalam tanda kurung. Kalau misalnya Anda membaca terjemahan-terjemahan seperti yang masih bisa ada sekarang, itu masih banyak terjemahan-terjemahan yang dia itu memuat ayat itu dalam tanda kurung. Kenapa dalam tanda kurung? Karena ayat itu memang tidak ada di naskah-naskah yang lebih tua. Tetapi gini Bang poinnya, apakah dari keseluruhan yang kita baca itu tidak menyimpulkan yang ada itu? Gini, kita kan kalau baca Alkitab itu, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kemudian di dalam ayat yang barusan Anda pertanyakan, apakah itu sisipan? Apakah sisipan itu tidak bersesuaian dengan apa yang kita baca dari keseluruhan tadi? Nah, ternyata berkesesuaian. Begitu. Jadi sekalipun itu ayat itu adalah merupakan sisipan, ayat itu tidak bertentangan dengan apa yang keseluruhan kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti itu. Karena Tuhan, firman-Nya dan Roh Kudusnya, rohnya itu memang satu. Begitu. Sekalipun 3 tetapi satu. Seperti itu. Sama seperti Anda. Anda dengan perkataan Anda, ya satu. Gitu. Anda bisa dibedakan dengan perkataan Anda, tetapi perkataan Anda itu adalah merupakan cerminan dari Anda. Begitu. Contoh, misalnya Anda telepon saya, Viro, Anda telepon istri Anda. Oke? Pasti istri Anda mendengar suara Anda kan? Betul? Betul. Nah, suara Anda itu ditangkap oleh istri Anda sebagai siapa? Tidak mungkin sebagai Joko atau Udin, ya kan? Pasti dianggap Anda begitu. Suara Anda itu adalah cerminan daripada Anda gitu. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba telepon saja misalnya Mabes Polri, bilang misalnya, nanti akan saya lempar ke sini kepala babi. Nah, pasti Anda nanti akan ditangkap polisi. Karena apa? Karena suara Anda itu adalah cerminan daripada Anda begitu. Tidak mungkin suara Anda yang ditangkap. Betul.
Tidak mungkin kan suara Anda ditangkap polisi kan? Pasti Andanya yang ditangkap polisi kan? Betul? Iya, begitu. Jadi sekalipun ayat itu ada 3 yang memberi kesaksian dan seterusnya itu merupakan ayat sisipan, ayat tersebut tidak bertentangan dengan keseluruhan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Begitu. Oke, baik Bang Edis. Boleh satu lagi Bang Edis? Silakan. Oke, Bang Edis. Ini persoalan kata Allah loh di dalam Alkitab. Terjemahan. Kata Allah itu nggak ada. Ya, gini Bang. Kata Allah di dalam Alkitab orisinilnya itu tidak pernah ada. Tetapi di dalam terjemahan kita, terjemahan LAI itu ada. Silakan Bang, perihal kata Allah bagaimana? Oke, soalnya gini Bang, terkesan begini teman-teman ya, terkesan kan kata Allah ini ibarat kata milik teman-teman seberang kan, katanya begitu. Seakan-akan kita itu nggak diperbolehkan loh menggunakan kata Allah di dalam LAI ya teman-teman, dalam kekristenan di Indonesia teman-teman ya, secara khusus ya. Karena memang apa teman-teman ya, ketika kami menggunakan kata Allah, seakan-akan mereka beranggapan bahwa teman-teman di seberang sana ya, seakan-akan mereka beranggapan kami itu sedang menyalahgunakan nama Tuhan mereka loh, gitu loh maksudnya. Nah makanya sebenarnya aku ingin tahu sih sebenarnya Bang Edis ya, sebenarnya kalau memang nggak ada ya, kata Allah di dalam Alkitab, kata Allah, teks, ya? Allah itu bukan Allah Bang. Kalau Tuhannya tetangga sebelah itu Allah, begitu, bukan Allah. Jadi mereka saja sebenarnya yang kegeeran. Ketika terjemahan LAI menerjemahkan sebagai Allah, itu harusnya dibaca Allah, bukan Allah. Bang, selama abang jadi orang Kristen, pernah nggak Anda dengar di atas mimbar pendeta ngomong gini, beginilah firman Allah. Ada nggak ngomong gitu pendeta? Ada. Bahkan Bang ya, seandainya di gereja disebutkan Allah, saya pastikan jemaat bubar. Iya, cobalah. Kalau nggak percaya, coba pergi ke gereja. Anda misalnya seorang pendeta atau seorang penginjil, coba ke gereja ngomong, mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Itu jemaat bubar itu. Ayo pulang. Begitu. Karena Allah bukan Allah Bang. Tetapi di dalam diskusi lintas agama seperti ini, banyak sekali orang-orang dari pihak sebelah itu yang ketika mereka ketemu kata Allah, mereka akan membacanya Allah. Latah mereka membaca Allah begitu. Seperti itu Bang. Betul. Oke, Bang Edis, mungkin cuma itu aja pertanyaan saya Bang Edis ya, perihal tentang 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19 dan perihal terjemahan kata Allah itu loh. Baik. Oke, thank you Bang Edis ya. Makasih Bang Edis sudah dikasih naik saya loh. Udah lama saya pingin naik kan ya. Ya, thank you, makasih. God bless you Bang Edis. Lanjut Bang Edis. God bless you too, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Cuman memang seandainya dilakukan penerjemahan ulang, memang saya memang setuju, memang biar kata ini tuh tidak selalu menimbulkan polemik, memang terjemahan berikutnya kalau diterjemahkan ulang, saya setuju seandainya kata itu diganti saja. Karena itu sering menimbulkan keributan kata itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sheikhel Farzan ya, silakan. Oh, saya punya. Syakiel Farzan. Ya, selamat malam Syakiel Farzan. Selamat malam, salam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Apa benar matanya Idis itu juling? Itu cuma yang saya tanya, silakan dijawab. Tidak benar. Oh, coba kalau tidak benar buka kacamatanya. Kalau saya buka kacamata saya, kamu berani nggak buka kameramu? Oh, berani. Ngapain takut? Kita pegang omongan mereka ya teman-teman ya, kita pegang. Ayo, silakan. Siap. Ya.
Nah, coba buka kameramu. Karena kemarin udah seperti itu, tapi bohong dia orangnya. Oh, coba buka dulu. Ya, coba. Buka dulu. Saya akan coba buka. kamera. Iya, buka dulu kacamatamu. Saya akan buka kamera. Gini saja. Begini saja. Gimana? Kalau misalnya saya buka kacamata saya, kamu berani nggak rame-rame? Sebentar. Kalau misalnya saya buka kacamata saya, kamu berani nggak mengundang ormas-ormas Islam terus dan lain sebagainya Berani, untuk datang ke Mabes Polri? Berani? Pendeta pun saya berani. Dengar. Berani. Seandainya saya membuka kacamata saya, kamu berani nggak datang ke Mabes Polri membuat laporan rame-rame? Berani? Berani nggak? Berani. Nah, Berani, kalau saya buka, coba buka dulu kameramu, coba. Kacamatamu gua dulu. Juling mah tidak. Ya, tidur kau di bawah sana. Tidur di bawah sana kau. Udah berapa kali video seperti itu? Sudah berapa kali saya ketika berdebat, kamu berani nggak buka kamera kamu? Giliran saya buka, orangnya lari. Sudah saya bilang loh sama kalian, kurang bagaimana saya bilang sama kalian? Seandainya kalian dapati bahwa saya mengatakan yang tidak benar, bahwa saya memfitnah Muhammad, kalian pergi rame-rame ke Mabes Polri, Udah berapa kali saya bilang belum? Kamu cek, ketik di TikTok. Edis TV berdebat dengan Muslim disuruh buka kacamata, ketik. Udah berkali-kali. Giliran dibuka apa? Pendebatnya ngapain dari anu? Lari. Udah bosan saya seperti itu. Ya, Ahmad. Suruh Juma berani nggak buka maskernya? Kalau berani saya lompat dari Monas. Juma suruh sini debat sama saya buka kacamata saya, dia lepas masker, berani nggak? Kalau berani saya terjun dari Monas. Ya, Ahmad Arsak. Silakan Ahmad. Ya. Gimana? Ahmad Arsak, apakah Anda mendengar? Apa? Udah mulai panik udah nggak? Hah? Apa? Nggak dengar apa? Nggak dengar apa? Nah, ini harus kita blokir dulu orang seperti ini. Artinya apa? Ngau. Anda naik ke sini. Ayo silahkan nyalakan kamera Anda. Apa? Memang mereka ini kalau nggak nipu, nggak laku. Nah, misalnya nih, saya kasih kepada kalian ya nih. Nah, ini dia. Kalau nggak nipu, nggak laku. Kelihatan? Kelihatan teman-teman? Coba lihat ini tulisannya. Apa tulisannya ini? Kalian kelihatan nggak? Kalian bisa lihat nggak teman-teman? Karena di tempat saya ini ada banyak kayak stiker-stiker begini. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya itu. Tulisannya begini. Apa tulisannya? Ini saya terjemahkan aja ya. Saya cinta Yesus karena saya Muslim. Kalau nggak nipu nggak laku. Sejak kapan kalian cinta Yesus? Kalian tidak pernah cinta Yesus. Jadi teman-teman biar tahu ya teman-teman. Agama apa yang menjual Yesus?
Ya ini, nih yang tulisannya begini nih. Mereka selalu begitu teman-teman. Selalu mereka menjual Yesus. Tanpa menjual Yesus nggak laku mereka laku. Harus bawa nama Yesus. Harus membawa nama besar Tuhan Yesus. Kalau nggak dibawa nama Tuhan Yesus, nggak ada yang ngikutin mereka. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Radafi. Coba, saya pengen gitu, ada satu dari mereka yang betul-betul berani diskusi dengan saya secara ilmiah, secara akademis. Ayo. Gayanya aku cinta Yesus, cinta Yesus. Kenapa main belok? Oh, ini yang sama dengan yang tadi nih. Akunmu banyak sekali. Kenapa main blok-blok? Saya blokir lagi nih. Bentar. Pintel blok. Aduh. Ya. Ya, kau ngapain naik ke sini? Orang kau saja naik ke sini nggak nyalakan kamera. Ngapain? Ya, kau bikin akun lagi sana. Oke, kita kasih naik ada Rahmat. Kalau naik ke sini pura-pura bengak, kita blokir langsung. Kecuali kalau misalnya kamu naik ke sini, nyalakan kamera, kita diskusi, ayo. Saya jabanin. Ya, silakan Saudara Rahmat. Macet, Saudara Rahmat. Rahmat. Oke, baik. Mungkin Saudara Rahmat Anda beli sinyal dulu ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Samudra Jaya. Oke, Samudra Jaya. Sebentar. Azwardila. Oke, Azwardila. Ini Samsul Hakim tadi sudah naik belum sih Samsul Hakim? Coba Samsul Hakim, silakan. Suruh rame-rame datang ke Mabes Polri, tidak berani. Tiap hari ngomongnya coba kamu debat kalah, nangis. Debat kalah nangis. Dikalahkan argumennya nangis. Tiap hari kerjanya mewek terus. Ya silakan Samsul Hakim. Ya, oke. Samsul Hakim, coba saya tanya dulu sebentar lo. Anda Islam? Ya, Islam. Oke, Anda berani diskusi dengan saya? Kenapa takut? Silakan nyalakan kameramu. Ya, oke. Tapi saya lihat gayamu itu jawaban saya yang lalu udah pernah kau bawa monyet. Tuh kan marah-marah saja kan. Samsul, silakan nyalakan kameramu. Saya masih ingat kamu ini. Kamu kalau ditanya A itu jawabnya sabar. Kita lihat teman-teman. Sabar. Silakan. Sabar, Mati. Sudah saya tanyakan apa perbedaannya antara Kristen dengan kafir. Nggak kau jawab. Kameramu nyala dulu, Samsul. Kalau kameramu nyala baru ngomong. Silakan. Sabar.
Nah kan, hilang kan? Memang udah ketakutan mereka. Nggak ada saya turunkan ya, nggak ada saya turunkan. Ini bukan roomnya Justin Bieber ya. Jadi tadi siang saya kan iseng-iseng scroll begitu ya. Mampirlah ke satu roomnya Justin Bieber, oke? Nah, setelah sampai roomnya Justin Bieber itu saya dijambak, ditarik, ditarik ke atas. Oh, oke lah, saya ikuti. Oke, saya terima. Nah, ketika saya naik ke room situ, singkat cerita saya ngobrol sedikit, ya kan? Ngobrol sedikit. Setelah itu tahu nggak? Saya mau siap-siap itu. Oke, baik. Saya mau ke kamar ini, terus habis itu saya mau menyalakan kamera. Masih saya jalan menuju kamar, ditendang. Ditendang. Habis itu apa? Kata hostnya, Edis TV lari. Padahal dia yang nurunin. Dia menurunkan saya, dia menendang saya, lalu dia berkata, Edis TV turun sendiri, lari katanya. Memang bodoh atau seperti itu. Coba teman-teman, kalau dalam hal yang sangat remeh-temeh saja, dia udah bohong itu. Dia udah bohong sama orang. Mengatakan saya melarikan diri, padahal dia yang nendang saya. Sudah saya anggap dia sama dengan nandar. Iya. Nandar itu sama itu. Nandar kayak gitu tuh. Kalau dia udah nggak tahan diserang, diturunin sama dia. Tuh kan, lari kan. Memang kalau udah seperti itu sudah saya cap. Ada cap stempel, cap. Bodat. Orang seperti itu udah pasti bodat. Begitu. Ya. Jadi nggak usah ditanggapi lagi, udah selesai. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Nur Cintasari. Oh, ini Nur Cintasari saya ingat ini si Anu. Yang dari Jambi tuh, nggak usah. Kita kasih naik ada Boru Sitorus Pane. Oke, silakan. Boru Sitorus Pane. Namanya saya pernah ngobrol dengan ini sebelumnya. Ya, Boru Sitorus Pane. Oh, hilang. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada sabar ya teman-teman ya. Nera. Ya, silakan Nera. Apakah Anda Islam atau Kristen? Silakan. Halo? Salah pencet, Bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ini teman-teman, saya itu berusaha loh teman-teman. Kalau misalnya ada orang nih, waktu saya ngomong begitu ya, atau waktu saya debat, terus Anda itu menganggap bahwa statement-statement saya itu tidak benar. Lalu Anda menganggap statement-statement saya itu perlu dikoreksi. Ini saya kasih kesempatan loh. Saya berikan ruang, ayo. Mungkin selama ini saya mencueki kalian. Mungkin selama ini kalian sering bahas-bahas saya, tapi saya cuekin. Saya kasih kesempatan. Kenapa kalian tidak nongol? Saya datangi ke room kalian berkata, saya turun, padahal kalian turun kan? Mengapa kalian seperti itu? Kenapa tingkah laku kalian sangat buruk dan menjijikkan? Oh, gimana sih? Bayangkan teman-teman, bayangkan. Anda mengatakan bahwa statement-statement saya menyesatkan.
Lalu Anda membahas statement-statement saya itu tanpa saya ada di situ. Giliran saya suruh Anda ke sini, Anda tidak berani, tidak bernyali. Selalu saya naik ke channel Anda turunkan, tangan Anda sendiri yang ngomong, yang mencet menurunkan, lalu Anda katakan, Edis turun, lari katanya. Biadab itu. Biadab tidak kelakuan seperti itu, coba. Untuk mengakui hal yang sepele saja, itu nggak bisa, apalagi mau membahas firman Tuhan. Pasti Anda sudah kesana kesini berbelit. Sama seperti bom-bom, sama. Bodatnya sama seperti bom-bom. Diturunkan saya, terus dia bilang, lari kan dia kan? Apa enggak bodat orang seperti itu coba? Coba Anda naik ke channel orang, terus Anda debat dia, giliran dia udah kalah, Anda diturunkan, terus dia ngomong, yang menurunkan Anda itu ngomong, tuh dia melarikan diri katanya. Dasar bodat. Kalau seperti itu saja dia udah nipu, itu yang lainnya udah nipu semua itu, udah pasti, ya. Memang bodat orang-orang seperti itu. Oke, kita kasih naik, ada Rosid Firmansyah 55. Silakan. Rosid Firmansyah 55. Selamat malam, Saudara Rosid. Selamat malam, Bang. Ya, coba Rosid, kamu kan sebagai orang Islam, Ya, Bang. sering menonton selama saya siaran ini. Coba Rosid. Saya hidupkan kamera dulu, Bang. Nah, silakan. Mana dia lupa nih, Bang. Saya bantu dari sini, Rosid. Nah, Bantu-bantu Bang Edis. sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Mana nih? Nah, ya silakan Rosid. Silakan. Apa sih yang gini Rosid? Coba, apa sih yang paling kamu ingat, yang paling kamu kuasai ketika saya berkata demikian itu salah? Coba. Apa ya, Bang ya? Atau jangan-jangan kamu sudah setuju semua dengan saya? Coba. Saya men-challenge, memberikan tantangan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tunjukkan satu pernyataan saya yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis. Coba tunjukin satu aja. Kalau ada saya terjun dari Monas. Yuk silakan. Satu. Yuk. Bang, maaf saya potong dulu Bang Edis ya. Silakan. Ini saya izin bertanya nih Bang Edis. Tentang surat Al-Baqarah ayat yang 173, Bang. Al-Baqarah 173. Baik, saya tarik dulu, lihat dulu di sini ya, Bang ya. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 173. Baik, di sini dikatakan, sungguh Allah sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ayat ini berbicara diharamkannya khinzir. Nah, khinzir ini diterjemahkan sebagai babi. Atau diharamkannya hewan-hewan yang disembelih tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Nah, itu haram.
Tetapi kalau misalnya kepepet terpaksa ya boleh. Boleh. Ini jelas nih. Tetapi barang siapa yang memakannya dengan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ya boleh-boleh saja. Makanya kata Abdul Somad, babi kalau kepepet halal. Diharamkan itu. Nah, karena kan waktunya bukan babinya yang haram juga. Ya, memang seperti itu. Ada ceramahnya dari Abdul Somad. Mau saya putarkan. Karena banyak umat muslim ini kalau misalnya saya ngomong, disangkanya saya ini bersendau gurau dan bohong-bohong gitu. Kayak nggak gini. Disangkain saya ini orang mabuk kalau ngomong, padahal emang fakta. Nih, kita tunjuk, kita kasih ini ya. Bentar nih ya. Bentar. Coba ya, dengarkan ya. Tetap dikit kata tetap tuh, Bang. Baik, coba dengarkan ini ya, dengarkan ini. Pendapat dan nasihat Ustaz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI. Bentar, bukan ini, sebentar ya, sebentar. Bentar ya. Coba nih. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Tuh ini saja, yang pendek saja, yang pendek nih. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Nah itu. Boleh kalian makan babi kalau kepepet. Bohong boleh? Boleh. Berdusta boleh. Dalam 3 perkara boleh bohong. Begitu ya. Seperti itu. Ayat satu lagi boleh saya tanya, Bang? Satu-satu saja dulu, Bang. Satu-satu. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim-muslim yang lain. Cuman yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, kenapa ini Anda kok masih menjadi seorang muslim? Coba. Tapi Anda masih menjadi seorang muslim sampai sekarang. Nanti, Bang, seiring berjalannya waktu nanti, Bang, saya pelajari dulu. Oh iya, saya masih ingat ini kan kemarin ini Abang nih. Bang, kalau tidak salah kemarin Abang naik ke sini. Abang cerita masalah mau meninggalkan agama Islam, tetapi Abang takut sama istri, betul? Betul, Bang. Takut dia sama istri. Enggak juga sih, Bang, itu hanya candaan aja. Tapi Abang ada niatan dalam hati mau meninggalkan agama Islam ya? Ada niatan. Tapi coba Bang, kita tes dulu Bang, karena Anda belum dites nih Bang. Kalau Anda memang benar-benar seorang muslim Bang, coba baca niat sholat coba. Niat sholat apa tuh, Bang? Boleh sholat maghrib, boleh sholat isya, sholat apapun, coba baca satu saja niat sholat, gimana? Hari sudah, Bang, yang niat sholat maghrib tuh, Bang. Orang-orang yang baru nih, kadang-kadang dia masih nonton, saya aja lupa kadang-kadang, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya lupa, Bang, harus baca lagi, Bang. Baiklah. Baik. Gimana Bang? Ngajak aku niat sholat maghrib
3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Oke, baik. Ini Anda ngerti nih. Justru Anda kalau ngerti malah Anda ingin meninggalkannya. Baiklah Bang, kalau seperti itu Bang ya. Kita pelan-pelan saja. Atau Anda mau tanya lagi lah, silakan. Anda habiskan. Satu lagi pertanyaannya tadi apa lagi? Ayat Ali Imran yang ke-50, Bang. Ayat yang ke-50. Surat Ali Imran ayat 50, di mana di situ Isa menghalalkan yang tadinya haram. Betul Bang, betul Bang. Oke, nah itu sampai sekarang belum terpecahkan itu. Iya, Antara 2 ayat tadi Bang Edis. betul. Itu kan berbicara mengenai datangnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumku dan menghalalkan sebagian yang telah diharamkan bagimu. Nah itu, apa itu? Jadi, antara 2 ayat itu untuk jadi bahan perbandingan nih Bang Edis. Jadi bingung saya Bang Edis. Iya. Sampai sekarang belum terjawab. Makanya diasumsikan bahwa itu adalah Iya. Sampai sekarang belum terjawab itu, Bang. Itu Oke. yang buat saya bingung antara 2 ayat itu Bang. Ya, Bang, jangan bingung-bingung, Bang. Makanya bersegeralah ya, Abang langsung datang ke gereja terdekat ya, minta supaya dibaptis begitu, Bang. Seperti itu. Oke, Bang ya. Bang Rosid. Gimana? Mohon doa dan dukungan dari Bang Edis. Ya, Bang. Nanti kalau Abang keberatan, tapi Abang tinggal daerah mana sih, Bang? Nanti biar teman-teman yang dekat, biar nanti boleh ini. Pekanbaru Riau Bang Edis. Pekanbaru Riau. Oke. Di kotanya, di kota Pekanbarunya? Bisa dibilang nggak terlalu jauh dari kota Pekanbaru itu. Oke. Bolehlah nanti mungkin teman-teman, karena yang nonton ini kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, nanti mungkin teman-teman yang menonton itu bisa menginbox gitu. Begitu ya, Bang ya? Oke. Banyak nanti pesan masuk nih Bang. Oh, jelas. Kemarin habis seperti itu gimana, Bang? Habis diskusi itu ada dari pihak-pihak saudara seiman Anda, sesama muslim, kirim pesan dan lain sebagainya? Banyak Bang, dari pihak Kristen ada, pihak muslim banyak yang menghujat Bang. Ngomong gimana mereka? Macam-macam Bang, apa? Kasar Bang kalau diucapkan. Ya, seperti itulah. Intinya memang selalu banyak yang seperti itu, Bang. Selalu banyak seperti itu. Tapi percayalah, diri Anda itu Anda sendiri yang menentukan. Apa yang menurut Anda yang Anda dapati benar, Anda dapati salah, itu diri Anda sendiri. Tidak mungkin orang lain, gitu ya. Oke, hanya itu, Bang? Itu saja mungkin Bang Edis. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Iya, yuk silakan. Kita kasih naik, ada Sofyan Rahmat Sahib. Ya, silakan Sofyan Rahmat Sahib. Ya, halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya Bang, maaf saya, Abang bisa bantu dari sana ya, hidupkan kameranya. Saya nggak bisa hidupkan kamera sini. Boleh. Karena boleh. followersnya sudah cukup. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Tunggu ya Bang, gimana ya? Ini tekan simpan ya Bang. Simpan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Bang, saya mau bilang ini situasi di sana di Iran, Amerika, Israel sedang memanas. Tidak baik-baik saja. Karena memikirkan siapa yang negara yang paling kuat ini. Maksudnya gimana?
Bang, sebentar. Anda tahu nggak Iran itu Islam apa? Islam Sunni. Bang, Iran itu adalah kantong Ya, Bang. daripada kantong atau pusat daripada ajaran Syiah, tahu? Tahu. Oke, Anda tahu Syiah itu apa? Syiah enggak. Kopi sini, Bang. Apa? Taman. Berapa, Bang? 1.500. Oh, lagi jualan dia, teman-teman. Anda lagi jualan? Ya. Iya. Iya, Bang. Jajan. Apa? Pilih jajannya, Bang. Bentar ya, Bang. 2.000, Bang. Iya, Bang. Makasih. Ya. Ada apa? Kasih. Kasih rokok, Mas. Berapa batang? 1 batang. Entah ya, Bang. Ya, Bang, begini. Saya mau menjelaskan. Gimana? Sebenarnya saya hanya menyampaikan saja. Saya nggak mau panjang lebar. Karena menurut saya ya, ini pendapat saya sendiri bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas itu sudah dikatakan Allah SWT bahwa Allah itu hanyalah satu, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Tuhan itu esa. Jadi seperti kita di Pancasila ya, kita bilang satu ketuhanan yang maha esa. Jadi itu jelas bahwa Tuhan itu hanya esa, tunggal. Ya. Tadi Anda bahas Iran, habis itu bahas surat Al-Ikhlas, habis itu nanti bahas sepeda, habis bahas sepeda bahas ikan. Aduh, fokus dulu lah, Bang. Bang, sekarang saya tanya. Hajar Aswad itu beranak nggak? Tidak, Bang. Hajar Aswad. Diperanakan nggak dia? Tidak. Oke. Berapa Hajar Aswad? 1. Nah, itulah Tuhanmu itu. Ya, udah. Dia tidak beranak dan diberanakkan. Tereret, tereret. Wahai Hajar Aswad, tereret. Engkau adalah satu. Tereret. Engkau tidak beranak dan diperanakkan. Nah, Salam kenal ya, Bang. jadi Bang, Salam kenal. itulah Hajar Aswad, itulah Tuhanmu ya. Seperti itu. Bukan. Loh, Saya juga sama. Hajar Aswad, berapa Hajar Aswad? 1. 1, iya benar. 1. Betul. Apakah Betul. Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah dia diperanakkan? Tidak. Ah, itulah Tuhanmu. Maha besar Hajar Aswad. Loh, itu Tuhanmu itu gimana? Saya belum menyebutkan Hajar. Saya tidak menyebutkan Hajar. Saya katakan Coba sekarang ini. saya tanya. Ketika kamu berjumpa dengan Hajar Aswad, apa yang kamu katakan? Labaik Allahumma labaik. Betul? Bang, itu sunnah dari Iya, ini sunnah, itu sunnah. Makanya ketika Anda bertemu dengan Hajar Aswad, Anda berkata labaik Allahumma labaik. Betul? betul, tapi itu memohon Artinya apa? Apa arti labaik Allahumma labaik? Allahumma labbaik wa min syarika laka Iya, labbaik. artinya arti. Artinya ini kami bersaksi bahwa kami pergi ke Mekah untuk melaksanakan Bukan. Arti labaik Allahumma labaik itu artinya ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Betul? iya. Iya. Jadi kamu ketika berjumpa Hajar Aswad tanganmu begini. Labaik Allahumma labaik. Ya Allah kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kan gitu. Kepada Hajar Aswad tersebut. Di mana Hajar Aswad tersebut adalah satu. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Wah, gimana kalian ini? Itulah Tuhanmu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan itu. Hanyalah sebongkah batu. Emang saya ini dari Nias, saya tinggal di Nias.
mayoritas di Kepulauan Nias Kristen. Ya. Dan Kok Anda malah lari saya dari, bukan masalah Anda mau dari Nias, Anda mau dari Sumedang, itu sama saja, Sofyan. Bukan itu yang kita bahas, Sofyan. Dengarkan, Sofyan. Sofyan, coba dengarkan. Anda tadi menjelaskan kepada saya, sesungguhnya Allah itu adalah satu. ya, Dia Apa itu? tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Betul? betul. Berarti apa yang kau sebutkan sifat-sifatnya itu sama dengan batu. Karena batu juga tidak beranak dan diperanakan. Batu juga satu. Sama. Ya, bertobat dulu sana. Bang, tapi aja Sofyan, saya nanti. sebentar. Ya, Bang. Anda saja sekarang ini masih kerja padahal sudah malam. Betul? Betul, Bang. Apakah boleh kerja malam menurut Al-Quran? Enggak, Bang. Itu boleh-boleh saja. Karena kan saya juga ini sedang jualan. Sebentar. Anda ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Kalau misalnya saya tunjuk satu ayat di situ, kamu percaya nggak? Kalau misalnya saya menunjukkan satu ayat kepadamu di dalam Al-Quran, apakah kamu percaya? Percaya karena itu firman Baik. Allah. Baik, saya suruh Bukan kamu buka karena ayat manusia. Al-Quran ya. Baik, saya suruh kamu membuka ayat Al-Quran ya. Siap? Siap? Ya. Baik. Saya tunjukkan kepada kamu ayat. Bentar. Coba buka dulu Quran surat Al-Furqan ayat 47. Surah Al-Furqan ayat 47. 47. Ya, silakan. Ini sama. Ya. Itu center yang saya pesan dari Suki. Sebentar, Bang. Al-Furqan ayat 47, silakan. Kita harus menyadarkan mereka dengan isi kitabnya, teman-teman. Ya. Kadang mereka ini baca artinya enggak tahu. Ya, silakan baca Al-Furqan 47. Tunggu ya, Bang. Tunggu biar saya. Itu suara apa sih, Bang, yang berisik-berisik itu, Bang? Itu suara anak yang pergi sholat tarawih. Kalian ini sukanya berisik aja terus. Ayo, baca. Al-Furqan 47, baca ayo. Ayat berapa? Al-Furqan 47, Bang. Bismillah, dan ingatlah kepada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya. Saya Al-Furqan berkata, wahai 47, Bang. ya dulu Itu, aku mengambil Bang, Al-Furqan 47. dan dia menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Pelan-pelan, Bang, bacanya, Bang. Pelan-pelan. Dan kita mau Coba, dialah enggak kah? Apakah? Bentar, Bang, ini. Saya baca. Dan dialah menjadikan malam untukmu siapa dia di situ? sebagai pakaian. Hah? Siapa dia di situ? Dan dialah Tuhan pencipta alam. Oke, Tuhan semesta ngapain alam. dia? Ngapain dia? Menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Terus? Dan iya kak, iya. Berapa kak? 4.000. Iya. Iya kak, thank you. Iya, baru masuk. Itu di sana baru 1.500 satu. Bentar, Bang. Iya, Ihsan. Ini kak. Makanya kalau kau mau diskusi dengan saya, kau tinggalkan dulu itu daganganmu. Iya.
Gimana kau mau diskusi sama saya? Satu kau ke sana, satu kau ke sana. Coba yang benar dulu kalau mau diskusi, Sofyan. Kau mau diskusi apa mau jualan? Kalau jualan, kau jualan dulu. Selesaikan dulu jualanmu. Saya berdiskusi dan sambil jualan. Oke, apa di situ ayat itu berbunyi apa? Malam diciptakan untuk apa itu? Malam diciptakan sebagai sebagai pakaian. Sebagai pakaian untuk Sebagai apa? pakaian. Dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Oke, berarti malam untuk apa itu? Untuk istirahat. Untuk istirahat. Sekarang kau ngapain malam-malam? Untuk berusaha, bangkit berusaha. Iya, makanya aku bilang kau baca Quran sambil kebalik-balik. Diciptakan siang untuk apa? Siang untuk mencari nafkah, untuk berusaha. Sedangkan malam untuk tidur dan untuk istirahat. Betul? Betul tidak? Maksud abang, mengerti saya maksud abang. Ini kan jualan, dengarkan dulu bang. Namanya aja pedagang kan, kedai kelontong. Kita kalau mau jualan kan bisa sampai malam. Bukan berarti ya seperti kerja di kantor atau kerja di pabrik, bukan. Iya, tapi Quranmu bilang diciptakan malam untuk apa? Iya, itu Allah menciptakan malam, ya, malam untuk beristirahat dan siang untuk berusaha, artinya untuk bekerja. Yang kau lakukan apa? Siang malam dua-duanya untuk berusaha, betul? Iya, tapi bang, dengar, abang mengerti. Abang mengerti maksud saya. Bagaimana kamu mau mengimani ini? Sudah dikatakan di sini. Oke, saya kasih ayat satu lagi lah. Kalau kau tidak cukup dengan begitu, coba. Mau habis baterai HP ku. Mau habis baterai HP ku. Alasan saja kau ini. Sambil ku cas. Nah, coba sambil cas coba. Coba. Itu Fania Tampu Bolon. Nanti suruh angkat, nanti dia Fania Tampu Bolon tuh. Coba, sudah ketemu? Iya bang. Oke, coba. Kamu buka lagi Quran yang lain sekarang. Ya. Di dalam Quran surat tadi Al-Furqan ya? Iya. Oke. Coba sekarang kamu buka surat An-Naba ayat 9. An-Naba ayat 9. Surah An-Naba ayat 9. Bentar ya bang. Bentar. Gelisah dia ini, ngelihat ke sana, ke sini, tengok sana, tengok sini, bolak-balik sana sini. Bagaimana kamu Rahmat? Siap nggak kamu diskusi? Nah, sekarang malah dibisukan kan? Memang. Ya udah Rahmat, kau tidur saja di bawah sana Rahmat. Sudah saya bilang, kalau kau jadi orang Islam, tidak boleh kau kerja di malam hari. Jadi kalau kau Islam, kau jualan pecel lele, kau jualan nasgor, kau jualan burjo, tutup itu, tutup. Tidak sesuai dengan firman Allah. Justru apa? Apalagi di bulan puasa sekarang, malah malam-malam kau jualan, siang-siang kau tidak jualan. Gimana? Makanya kalau ada orang razia, siang-siang, justru itulah ayat yang disuruhkan Al-Quran. Ya, silakan kita kasih naik, ada Sodik Pro. Silakan Sodik Pro. Iya, dia tantang isi ayat Al-Qur'annya dibalik-baliknya. Silakan Sodik.
Nyalakan dulu kameramu, Sodik. Halo Bang Edis. Ya, silakan, Gimana Sodik. kabarnya? Sodik, kau gelap loh, Sodik. Gelap gulita. Udah terang. Ah ya, silakan, Sodik. Udah terang belum? Sudah sekarang, gimana? Itu temanya apa itu Bang? Temanya itu, Muslim itu kalau nggak nipu, nggak laku. Nah, kelihatan kan? Loh, kok ketawa? Ini yang gue suka dari lo Bang. Loh, kok ketawa? Coba, tulis aja ini apa? Apa tulisannya di sini? Ah, macet-macet dia. Iya. Coba bisa kau baca nggak? Coba baca dulu. Kalau nggak nipu, kan abang bilang kalau nggak nipu nggak laku. Saya sedikit Coba, setuju coba. Bang. Setuju. Kenapa? Sedikit setuju. Ya, itu dilakukan Oke, Sodik. oknum-oknum Bang. Gimana? Ya, oknum-oknum dilakukan oknum-oknum. Oknum kok banyak. Oke, Sodik, coba nanti bagusin dulu sinyal ya. Sodik, bagusin dulu sinyalnya karena kami nggak dengar. Silakan Sodik boleh naik lagi, tapi bagusin dulu sinyal karena kami tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, silakan Rahmi. Oke. Kita kasih naik ada AA Rizky. Macet-macet dia. Ya, silakan AA Rizky. Ya, halo Bang. Ya, Muslim Abang ya. Aduh, Apalagi nih? Pura-pura macet, pura-pura matikan sinyal. Sinyal siapa ini teman-teman yang tidak beres? Halo? Rizky gimana? Bisa mendengar suara saya? mendengar Bang. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke lah, delay lagi dia ini sinyalnya buruk. Oh, sinyal jelek nih Bang. Nah, iya turun Nggak dulu. bisa Kalau ini. sinyalmu jelek jangan kau paksakan lah. Belilah sinyal dulu lah. Sinyalmu saja nggak beres kok kau mau diskusi gimana? Oke, kita kasih naik ada Idan. Ya silakan Idan. Kalau dari muka-mukanya sih ini pasti pengikut Mamat ini. Silakan Idan, nyalakan kameramu. Waduh, siap. Nyalakan kamera ya. Saya belum pakai baju nih, bentar ya. Ya silakan lah, silakan yuk teman-teman kita santai-santai saja lah ya. Sambil saya ngambil ini saya dulu ya, bentar. Mailer ini sebentar. Ya, gimana Idan? Ya, Anda Muslim selamat ya, Idan? malam. Selamat malam, Anda Muslim ya? Betul, saya Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan Idan? Yang saya tanyakan di sini, Tuhan kamu kok disalib? Itu aja. Tuhan saya kok disalib. Iya. Oke, karena pemberontakan atau karena tidak menerimanya orang-orang Yahudi atau bangsanya sendiri, orang Israel.
Di mana nih wajahnya? Nah, pertanyaan saya sama kamu sekarang, kenapa Tuhan kamu diracun? Nah, Tunggu, silakan. wajahnya kamu dilihatkan dulu. Bentar, saya balik. Kan kamu suruh saya on cam. Ya, saya baru ngambil tisu ini, mau membersihkan ini saya sebentar. Pertanyaan saya belum dijawab semua ya. Bentar ya. Ya. Ya, silakan. Ya, Bang Edis. Pertanyaanmu kepada saya, kenapa Tuhan saya disalib? Kenapa Tuhan atau Tuhan saya disalib? Karena belum selesai, belum. Karena pemberontakan atau karena ketidakmenerimaan orang-orang Wahyudi. Karena dosa dan pelanggaran, karena pemberontakan orang-orang Wahyudi. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya balik sama Anda. Belum jelas. Gimana maksudnya? Saya tidak terlalu mengharapkan Anda jelas karena kalian ini kan IQ-nya agak memang di bawah rata-rata. Gini. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang. Kenapa sesuatu yang belum dijelas kok ditanya balik, Bang Edis? Belum bisa loh kayak gitu. Kenapa Tuhan Anda diracun? Silakan. Harus jelas dulu gitu, Bang Edis. Kan kamu sebelum saya masuk sini, kamu kan tadi bertanya apa yang Anda mau sampaikan. Tadi kan sudah saya jawab. Kenapa Tuhan saya disalibkan? Karena pemberontakan, karena ketidakmenerimaan, karena menolaknya orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Oke. Berarti Tuhan kamu itu pemberontak begitu maksudnya? Yang pemberontak itu adalah orang-orang yang menyalibkannya. Karena tidak menerima dia, tidak menerima. Tidak menerima. Berarti Tuhan itu bertempat ya, maksudnya manusia berarti dia. Berarti manusia. Makanya tadi sudah saya tanya sama kamu biar kamu sadar kenapa Tuhanmu diracun. Nah. Ya kalau pemberontakan berarti manusia. Kalau orang-orang pemberontak berarti disalibkan berarti manusia. Inilah saya bilang kan, kamu mendadak langsung nengel, mendadak langsung pura-pura bengak. Bukan gitu. Kalau seorang Tuhan itu kan otomatis nggak boleh disalib. Kan kenapa kalau disalib berarti bertempat makhluk dia Tuhan. Begini Idan, kenapa Tuhanmu diracun? Itu jawabannya. Nanti kamu kan bertanya kepada saya, kenapa Tuhanmu bertempat? Kan sudah sering saya bilang, ketika kamu bilang Tuhan, nanti saya jawab pertanyaan itu, tapi tolong dijelaskan dulu. Kan gini Idan, biar kau paham ya, gini. Ketika kau ngomong Tuhan itu, apakah kau sedang menunjukkan kepada Bapa di sorga, atau kau sedang menunjuk kepada Yesus? Ketika kau bilang Rob itu maksudmu itu siapa? Apakah Muhammad? Apakah Allah? Makanya kau itu sering menanyakan sesuatu yang kau nggak paham. Waktu kau bilang sama saya, kenapa Tuhanmu disalibkan? Apakah kau sedang berkata kepada Bapa di sorga? Karena Bapa di sorga itu tidak bertempat, tidak disalibkan, ya kan? Tidak dia terlampaui oleh akal manusia. Nah, kamu itu sedang merujuk kepada Yesus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang biar kamu sadar dengan apa yang saya jelaskan, karena kamu nggak nangkep maksud saya, sedangkan saya nangkep maksud kamu. Saya bertanya kepada kamu, kenapa Robmu mati diracun? Nah, silakan kau jawab itu. Padahal Rob itu tidak bertempat. Ya, silakan. Oke, jawab ya. Silakan. Bang Edis, yang pertama, tujuan diskusi itu kan untuk mencari kebenaran kan, ya kan? Ya kan? Betul kan? Idan, coba kamu jawab saja dulu. Kenapa Robmu mati diracun? Sedangkan Rob itu tidak bertempat. Silakan. Oke, saya membuka suatu pernyataan yang baik dan bagus sehingga kita diskusi itu berjalan dengan mulus gitu. Ya kan? Ya, tujuan diskusi itu yang pertama itu mencari. Kau malah lari kemana-mana, ditanya malah muter-muter. Idan, saya kan tadi sudah menjelaskan sama kamu Idan. Kenapa Tuhanmu disalib?
Kamu berkata Tuhan di situ maksudmu adalah Sang Mesias, Yesus. Saya jawab, karena pemberontakan orang-orang Yahudi, karena ketidakmenerimaan orang-orang Yahudi, karena dosanya orang-orang Yahudi. Ya kan? Mereka tidak menerima, mereka menolak. Seperti kata Yesus, sesungguhnya anak manusia akan ditolak dan disalibkan. Nah, kalau kamu bilang Tuhan di situ maksudnya adalah Yesus, saya jawab itu. Tapi kamu bertanya tentang Tuhan Bapa di sorga. Makanya kamu nggak nyambung. Bapa di sorga tidak pernah disalibkan. Makanya waktu kamu ngomong Tuhan itu siapa yang kamu maksud? Makanya diskusi kita ini nggak nyambung. Bapa di surga sama Tuhan Yesus itu beda ya, gitu maksudnya? Beda. Beda. Loh, sekarang saya tanya sama Tuhannya kamu, dua dong. Muhammad Tuhannya sama Allah beda nggak? Berarti Tuhannya dua ya, berarti ya? Oke, Muhammad sama Allah dua atau satu? Loh, tadi bilang saya muter-muter, sekarang Bang Edi yang muter-muter. Gimana sih Bang? Kok berbelit-belit? Kan, saya ini sudah bukan gini, diskusi Kang tentang ini Idan, Kang sudah Edis. sering. Kau jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura peang. Sekarang saya Bukan, tanya sama Bang kamu, Edis. Allah sama Bang Edis Muhammad kan ingin sama-sama saya roh nggak? mendapatkan enggak, Bang Edis kan ingin saya mendapatkan kebenaran kan. Saya akan ikut Bang Edis, tapi kita diskusi yang aman gitu. Maksudnya Saya diskusi kasih yang dulu baik sama kamu dan background yang lurus. bagus ya. Memang agak susah kalau mereka ini pura-pura nggak tahu ini. Nih, saya kasih kamu background yang cocok sama kamu. Kurang bagaimana saya ini menyampaikan kepada kalian ini pelan-pelan, kok pura-pura kau nggak tahu. Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kan bertanya kepada saya, oh berarti Tuhanmu dua dong. Ada Yesus, ada Bapa, Ya. berarti dua. Sebentar. Dengar dulu Idan. Kau jangan buru-buru ngomong, kau dengarkan dulu saya. Idan. Yang mana Iya, yang mana yang Tuhan ini? Allah atau Muhammad? Allah. Oke, berarti Allah Tuhan aja ya, bukan Tuhan ya? Allah Tuhan. Tuhan yang saya tanya. Coba kau baca dulu nih, kau bisa baca nggak ini? Ini apa bacanya? Kenapa Islam bingung mana tuannya? Yang mana yang Tuhan? Tuhan itu menurut Edis itu apa? Tuhan itu menurut Edis itu apa? Udah bingung nanti dia. Ya. Sebentar. Yang mana yang Tuhan? Sebentar. Bukan. Yang Tuhan yang mana? Allah atau Muhammad? Bukan gitu teman-teman. Kita definisikan Sudah saya dulu bilang. Tuhan. Kalau kau definisikan tanya dulu Tuhan Muslim yang dimaksud mana Edis itu tuannya? apa. Jangan sampai saya Jumpali tadi. kejebak gitu. Maksudnya gitu. Salto. Maksudnya gitu, Jungkir jangan sampai balik. kejebak. Iya kan? Gimana, Idan, Edis? Sedangkan jawab tadi saya simpel. bilang, Simpel saja jawab. Iya, Yang mana saya akan yang jawab. Tuhan? Allah apa Muhammad? Bukan, Bang Edis, perjelas dulu. Tadi Coba kamu kau bilang jawab Tuhan dulu kamu Idan, kau jangan berkelit. pemberontakan. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bukan. Yang mana yang Kamu Tuhan? bilang tadi itu Bapa di surga sama Tuhan Yesus itu beda. Ya udah kau tunggu ke sana. Gitu. Berbelit. Kenapa sih kalian ini kok munafik, datang ke sini pura-pura goblok, pura-pura nggak tahu? Kenapa sih? Saya ini sudah diskusi tentang itu sudah berkali-kali dan mustahil kau nggak tahu. Mustahil kau nggak ngerti, udah saya sampaikan berkali-kali itu. Kenapa Tuhanmu disalib? Saya jawab. Karena orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan kepada tuannya sendiri, kepada Tuhannya sendiri. Tuhan kan tidak bertempat. Oh, berarti yang kau maksud Tuhan di sini adalah Bapa di surga. Makanya nggak nyambung otaknya orang ini. Nggak nyambung. Makanya ketika kau ngomong Tuhan itu, kau tujukan kepada siapa? Sama seperti saya. Kenapa Robmu diracun? Oh, Rob di mana maksudnya? Muhammad apa Allah? Kau nggak nyambung-nyambung otakmu. Janganlah menjadi bodat, ya. Coba jadilah manusia dan jangan menjadi bodat, ya. Paham? IQ kurang. Silakan, Saifullah.
Silakan Saifullah. Jangan menjadi seperti bom-bom, seperti si Justin, menjadi bodat di komalnya sendiri. Idis. Nah, silakan Saifullah, nyalakan kameramu. Ketemu lawan bicara yang ada ininya langsung main turun. Saifullah, kau nyalakan kameramu, baru kau ngomong, silakan. Oke. Nah, silakan sampaikan kita diskusi yang baik, silakan. Nah, kenapa ketemu lawan debat yang seimbang langsung diturun-turunkan aja? Baik, saya jawab. Kenapa saya turunkan dia? Satu, dia berbelit ketika saya tanya ini. Kenapa orang Islam bingung yang mana tuannya? Dia berbelit. Sekarang kalau kau berbelit juga, kau akan bernasib yang sama. Coba jawab. Nah, sebentar. Coba jawab. Yang mana yang tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Ya, samakan dulu lah persepsinya. Tuan ini apa? Definisi tuan ini apa? Baik. Tuan, baik. Saya kebaca menurut KBBI ya. Baik. Tuan adalah, bentar. Baik. Tuan adalah kata sapaan hormat dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Yang berarti master, pemilik, junjungan. Ya kan? Tempat orang mengabdi. Sebagai lawan kata dari hamba, orang yang mengatur, orang yang empunya, orang yang memimpin, sapaan kepada seorang laki-laki, dan banyak lagi nih hal-halnya. Silakan, yang mana yang tuan kalian? Nah, berarti kalau definisi yang lu bacakan tadi itu ini ke manusia. Berarti yang mana yang tuan kalian? Nah, Muhammad. Muhammad, baik. Muhammad ya. Pegang omongan ya. Jangan berubah lagi. Baik, berarti kamu adalah hambanya Muhammad. Setuju? Saya umatnya Muhammad. Kamu tahu nggak lawan kata dari tuan tadi? Saya bacakan sama kamu ya, saya bacakan sama kamu. Tuan adalah kata sapaan hormat dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Lawan kata daripada hamba, tempat orang mengabdi. Lawan kata dari budak. Nah, kalau Muhammad itu tuanmu, berarti kamu hambanya, setuju? Nah, gini, Dis. Muter lagi kau kan? Kau jangan mutar. Kalau Muhammad tuanmu berarti kau hambanya, setuju? Bukan hamba. Nah, kan memang bodat mereka. Udah kau tidur di bawah sana, ngapain kau diskusi? Kan? Ngapain kau mutar-mutar? Saya balik dulu kamera saya ya, biar kalian tahu. Nih. Kau bilang Muhammad itu tuanmu, tapi kau gak setuju kau hambanya. Gimana sih? Bagaimana kita mau diskusi? Bentar ya. Biar saya tunjukin sama kalian. Balikin kamera saya. Perhatikan. Kelihatan? Tuan. Apa kata tuan? Tuan, lawan kata antonim dari tuan adalah apa? Lawan katanya. Pelayan, pembantu, atau budak. Kelihatan? Tuan merujuk kepada orang yang memiliki
memerintah berkedudukan lebih tinggi. Sedangkan lawannya adalah orang yang berada di bawah perintah Tuhan tersebut. Lawan kata Tuhan apa? Yaitu pelayan. Nih loh, lawan katanya, kok susah amat sih? Lawan kata pembantu, pelayan, budak, bawahan. Makanya ketika kalian ditanya siapa Tuhan kalian, kalian akan kebingungan setengah mati. Allah apa Muhammad nih? Pusing gue. Dibilang Allah tapi Allah nanti jadi turun jadi Tuhan, bukan Tuhan. Dibilang Muhammad tapi kok saya jadi hambanya Muhammad. Saya tidak setuju saya jadi anunya Abdul Muhammad, ini gimana? Makanya kalian pening sendiri. Ditanya siapa Tuhan kalian, pusing kalian setengah mati. Coba, ayo naik kemari, kita tuntaskan masalah ini. Sampai kiamat, sampai ayam tumbuh gigi, nggak akan bisa kalian jawab ini. Bukankah ketika mereka bertanya, mana Yesus ngaku Tuhan? Kan sering mereka tanya begitu kan? Kita buka. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Datang Muslim ngomong, itu bukan Tuhan, itu Tuan. Oke. Sekarang kau jawab ini, yang mana yang Tuhan kalau begitu ini? Coba. Panggilkan Muslim yang paling cerdas. Yang paling mengerti agama Islam. Ayo, nih. Kau jawab ini, yang mana yang Tuhan kalian? Pusing gak Bang? Oke, Bang Thoib. Yang mana Islam ya Bang Thoib ya? Ya. Oke. Yang mana yang Tuhan? Muhammad apa Allah? Maksudnya Tuhan itu yang gimana ya? Ya tadi ya, yang pembantu. Yang mana yang Tuhan? Ayo, Allah apa Muhammad? Aduh, ini rada bingung ya. Saya sudah bilang, Bang. Saya bilang, tahun 2024, saya sudah bilang begini. Wahai kaum muslimin wal muslimat, kalian harus berkonsili. Kalian harus mengadakan konsili. Menentukan siapa Rob kalian. Karena sampai hari ini Rob kalian masih tertukar-tukar. Kadang Allah, kadang Muhammad. Kadang Muhammad, kadang dua-duanya. Kadang Muhammad jadi Rob, kadang-kadang on off. Saklarnya. Kalau pencipta kita itu Allah ya maksudnya. Saya Allah tidak itu tanya kan pencipta, Bang. Saya tidak tanya pencipta. Saya tanya Rob atau Tuhan. Coba, siapa Tuhan kalian? Tuhan, ya Tuhan. Ya kalau yang menciptakan alam semesta ya Allah itu. Bukan penciptaan. Saya tidak tanya siapa pencipta alam semesta. Nanti kita debat kusir. Pertanyaan saya, yang menjadi tuannya umat Islam siapa? Allah apa Muhammad? Tuhan. Ya Allah Mas. Allah. Baik, Allah Tuhan kalian ya. Baik. Berarti kenapa kau rubah Allah jadi Tuhan sementara dia Tuhan? Ayo silakan. Kalian kan sering bertanya kepada saya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Sebentar Bang, sebentar. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul. Saya jawab Yohanes 13 ayat 13. Lalu kalian berkata, itu aslinya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Yesus hanya Tuhan saja. Jangan dikatakan Tuhan. Itu kata kalian. Ternyata Allah pun Tuhan saja, dia bukan Tuhan. Kenapa kau ganti jadi Tuhan? Coba. Ya kan penyebut itu kan semua beda-beda Bang. Penyebut itu dari umat manapun kan beda-beda. Dari agama makanya itu Bang, juga. biar kita itu nggak debat kusir Bang. Sebenarnya begini loh, ya.
Sebenarnya kita ini kalau merujuk kepada bahasa aslinya, Allah itu bukan Tuhan, dia itu Rob. Dan Rob itu artinya Tuhan. Tetapi kenapa diterjemahkan jadi Tuhan? Kalian ingin menyaing-nyaingi Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan itu sebenarnya aslinya itu punya orang Kristen. Jadi dulu Bang, Klinkert ya ketika pertama kali menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, ketika ketemu kata Yesus itu diganti jadi Tuhan. Tuhan Yesus, dibikin Tuhan Yesus. Jadi aslinya kata itu hanya untuk Yesus. Lalu kalian colong, kalian sematkan itu kepada Allah. Padahal Allah bukan Tuhan, dia itu hanya Tuhan saja. Ikuti tetangga saya, terus orang tua saya, nenek saya. Iya, tapi intinya Bang, kalau kita mau jujur-jujuran, Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Yesus, sementara Allah hanya Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi intinya sekarang kalau kita paham satu sama lain, kita tidak berdebat lagi. Ya. Ya, enggak usah debat, Bang. Ya. Seperti Tapi kalau nggak ya. debat ya nggak seru, Bang. Kalau nggak debat nggak seru. Iya, tujuannya apa? Supaya kita satu sama lain itu Bang, saling mengerti. Jadi tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi salah paham di antara kita. Betul, Bang. Betul, Bang. Gitu. Betul. Jadi biarlah kami menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kami yaitu Yesus. Nah, biarlah kalian menyembah dan memuji Tuhan kalian yaitu Muhammad. Kan beres kan? Seperti itu. Oke lah, saya turunkan ya. Selamat malam. Gimana? Ini bukan Muhammad, Bang. Tuhannya itu Allah, Bang. Bukan Muhammad. Muhammad itu kan dia itu kan apa ya? Yang di Berarti Muhammad bukan Tuhan. Ya Muhammad itu kan dia itu yang dapat apa ya? Ya, Tuhan nggak dia? Muhammad Tuhan nggak dia? Tuannya umat bukan dia? Ya dia kan pimpinan umat, maksudnya yang itu yang meluruskan agama kita gitu loh, yang apa memberi apa? Ya, berarti dia Tuhan nggak? Hah? Berarti dia Tuhan nggak? Ya dia itu gimana ya maksudnya, kok Tuhan itu Tuhan yang kayak Ya sudahlah, baiklah Bang, Anda belajar dulu lah, saya turunkan dulu. Berat ini. Ya, silakan. Ini ayat ini isu ini sudah kita bahas dari 2024. Kesimpulannya itu memang ketika mereka ditanya soal tuannya, mereka bingung. Karena sampai hari ini belum jelas yang mana yang Tuhan ini. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad. Kadang-kadang dibilang dua-duanya. Iya. Kadang-kadang cuman Muhammad saja, kadang-kadang cuman Allah, kadang-kadang bukan dua-duanya. Coba. Oh enggak, kau Edi. Silakan, kau Syafira. aja jadi Tuhan, Edi. Ya, kau nyalakan kamera Edis, dulu. kau baru aja ngomong. jadi Tuhan. Oh ya, Saya tanya sama memang kamu. saya menjadi Tuhan di channel saya ini, saya jadi Tuhan di sini. Iya, betul. Kamu Betul. ngomong aja modal Saya bacot. adalah Tuhan, Coba saya adalah tanya Tuhan dulu atau sama kamu. Tuhan di Siapa channel orang ini. pertama kali yang membawa Kristen ke Indonesia? Silakan kamera, kameramu nyala dulu. Kau jangan Jawab kesurupan, dulu. jangan kesurupan, tenang. Tarik kapas. Boga. Tarik kapas, hembuskan. Boga. Modal bacot, Edis. Nah, coba kameramu nyala dulu, Kau silakan. modal bacot. Modal ngomong aja. Kameramu mana, Syafira? Coba jawab dulu Kamera. pertanyaan saya, siapa pertama Kameramu kali nyala orang dulu, baru saya Kristen jawab. yang Kameramu, masuk silakan. ini? Jawab dulu. Kameramu. Kamera. Jawab dulu. Kau sudah malu jadi orang Islam? Alah, kenapa? harus Kenapa malu? kau takut nyalakan kamera? Coba. Edis. Oke, sekarang begini. Kalau kau bangga dengan jadi orang Islam, kalau kau ingin mendebat saya, nyalakan kameramu. Berani atau tidak?
Kalau memang bernyali saya atau enggak bisa kau nyalakan nyalakan kamera, kameramu? saya nyalain Edis. Nah, coba kau nyalakan. Tidak bisa nyala. Coba nyalakan kameramu. Oh, memang dia nggak bisa nyalakan kamera. Kau mandi lumpur dulu biar ada pengikutmu. Bonga, Edis bonga. Ya kau mandi Tanya lumpur dulu Omo. biar ada pengikutmu. Kau datang marah-marah, kesurupan, kesetanan, gimana? Oke, kita kasih naik ada Eka. Silakan Eka. Selamat malam saudara Eka. Apakah Anda Islam? Kristen bang. Saya salah apa tadi bang? Kasih turun bang, kasih turun, maaf bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke bang, oke. Ya, silakan. Kita kasih kesempatan kepada, sabar ya. Sodik tadi sudah. Siska. Ya, silakan Siska. Saudari Siska. Oke, masih macet-macet Siska. Coba nanti perbaiki dulu sinyalmu karena sudah saya naikkan tapi tidak naik. Fahmi Haidir. Silakan Fahmi. Halo Fahmi. Halo. Ya, Anda Islam? Islam, alhamdulillah Islam. Kenapa Anda bingung yang mana yang Tuhan? Nah, silakan. Saya nggak bingung, Bang Edis. Udah, kalau gitu yang mana yang Tuhan? Tuhan kalau menurut saya Tuhan ya Nabi Muhammad. Nah, tadi Allah kan? Kalau, yang tadi Allah. Sebentar Bang. Bang, tenang. Ya, Bang, tenang dulu Bang. Bang, tenang Bang. Biar saya ngatur ya Bang ya. Biar saya ngatur jalannya diskusi. Gini Bang. Tadi ada seorang muslim naik ke sini. Dia bilang, yang Tuhan itu adalah Allah. Sekarang Anda naik ke sini, yang Tuhan adalah Muhammad. Makanya saya bilang sama kalian, orang Islam itu bingung, yang Tuhan yang mana? Kadang Allah, kadang Muhammad, kadang dua-duanya, kadang bukan dua-duanya. Coba, pastikan dulu Bang, sebelum saya lanjutkan. Yang Tuhan siapa? Tuhan Nabi Muhammad. Muhammad. Baik. Bang, Anda tahu lawan kata Tuhan apa? Iya. Apa lawan kata Tuhan? Pelayan. Hamba, setuju? Hamba. Oke, berarti ada hambanya Muhammad, bukan hamba Allah, betul? Oke. Umat Islam itu hamba Allah atau hamba Muhammad? Kalau untuk penghambaan Allah. Hamba Allah. Bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah Muhammad. Artinya Anda adalah hambanya Muhammad, setuju? Hamba Muhammad. Saya pengikut Nabi Muhammad. Gimana sih orang ini? Bang, lawan kata Tuhan itu apa? Iya, pelayan. Lawan Ya, kata hamba. daripada Tuhan itu adalah hamba. Setuju? Setuju. Oke. Karena Tuhan Anda adalah Muhammad, berarti adalah hambanya Muhammad. Setuju? Hamba Muhammad. Gimana sih Anda ini? Anda mengatakan Muhammad Tuhanmu, tapi jadi hambanya Muhammad Anda nggak mau. Gimana Anda ini, aduh. Makanya sampai sekarang kalian masih bingung, yang mana yang Tuhan. Oke, baik. Sekarang gini. Sekarang begini. Masing gitu kan, Bang. Oke, baik Bang. Gini. Menurut Al-Quran, kata Tuhan itu,
kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu menjadi kata apa? Menurut Al-Quran. Bentar bang. Emang ada apa? Oke, coba buka Quran surat Yusuf ayat 23. Bentar. Ya. Surat Yusuf ayat 23. Surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 23. Surat Yusuf itu surat yang ke-12, Bang. Surat Yusuf ayat 23. 23. Ya, tolong bacakan terjemahannya. Ngelek. Sabar, Bang. Tenang. Kita punya waktu seharian kok. Silakan. Perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah Tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Oke. Di situ ada kata Tuan nggak? Ya. Oke. Kata Tuan itu kan terjemahan. Terjemahan. Oke. Bahasa Arabnya apa di situ? Yang Tuan tadi itu bahasa Arabnya apa? Innahu ya Rabbi. Robbi, oke. Kata Robbi diterjemahkan jadi Tuan, betul? Ya. Oke, dan Anda tadi berkata Muhammad adalah Tuanmu, setuju? Setuju tadi, oke. Berarti Anda menyebut Muhammad sebagai Robbi, betul? Ya, kan di definisi Tuan tadi kan menurut KBBRI tadi. Iya, Bang. Abang kan tadi sudah bilang, Bang, yang Tuan adalah Muhammad, setuju? Setuju. Sedangkan kata Tuan bahasa Arabnya tadi adalah Robbi, setuju? Iya, di dalam bahasa Arab. Berarti sekarang yang mana yang Rob? Masih Muhammad ya? Rob? Kok Muhammad? Rob? Bang, tadi Anda bilang yang Tuan adalah Muhammad, setuju? Ya. Oke, sementara kata Tuan kita cek bahasa Arabnya berdasarkan surat Yusuf ayat 23, bahasa Arabnya adalah Rob, setuju? Ya, di dalam Oke, berarti Muhammad adalah Rob, setuju? Kok Muhammad adalah Rob? Tadi kau bilang Rob, Muhammad itu Tuan, gimana? Sekarang tiba-tiba bukan Tuan. Gimana Anda ini, Bang? Coba Bang ya pelan-pelan Bang. Saya sekali lagi nih, Bang. Semoga Anda menangkap dengan maksud saya. Pelan-pelan ya, Bang ya, pelan-pelan. Tadi Abang saya tanya, apakah Muhammad itu Tuan? Anda bilang iya, setuju? Jangan ditarik lagi omongannya ya, Muhammad Tuan ya. Oke, sedangkan kata Tuan itu kalau kita cek dalam bahasa Arab adalah Rob, setuju? Setuju. Oke, berarti Muhammad adalah Rob atau Tuan, setuju? Kan ya, di sini kok Abang jadi bingung. Di mana Abang bingungnya coba? Di mana silapnya tadi, Bang? Coba yuk. Kita cari dulu di mana silapnya. Ayo, silakan. Kalau menurut definisi KBBRI, kalau Tuan itu salah satu penghormatan terhadap manusia. Manusia biasa. Jangan disamakan dengan kita dengan Tuhan pencipta. Oke. Jadi Muhammad adalah Tuhan, setuju? Tuhan. Oke, ya. Dan bahasa Arab Tuhan tadi apa? Rob.
Oke, berarti Kopi. Muhammad Rob ya. Nah, sekarang jadi bukan. Sekarang jadi bukan Rob. Aduh. Kalau kata Rudy Iskariot, aduh. Susah ini kawan-kawan. Aduh. Oke Bang, nanti gue nanya lagi ya Bang ya. Ya udah, baiklah. Selamat malam. Memang berat kalau kita diskusi begini. Kalau kita diskusi ilmiah, macet mereka itu, macet. Kena pelanggaran kita kan? Ya. Seperti inilah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan kita kena pelanggaran ya, makanya dari tadi itu nggak naik-naik karena kita udah kena pelanggaran. Jadi kita rehat dulu ya. Oke. Kemungkinan mungkin nanti saya bisa live lagi, tapi saya tidak janji. Tapi saya rehat dulu sebentar. Oke? Oke teman-teman? Oke, baik. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang tetap setia dengan channel Edis TV, yang sudah like, sudah share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan teman-teman sekali lagi, teman-teman, bagi teman-teman yang menonton channel ini, support dan dukung ya teman-teman ya, dengan cara klik share dan bagikan. Nah, ya. Jangan lupa selalu klik share dan bagikan. Juga teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih ya, kalau teman-teman hidupnya diberkati oleh Tuhan dan teman-teman ingin memberkati, mensupport saya secara finansial, teman-teman bisa support di yang tertera di layar. Boleh teman-teman tangkap layarnya, screenshot dulu. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman kalau memberikan kolekte atau persembahan untuk supaya channel ini terus eksis, untuk pembiayaan segala macam acara-acara seperti ini, teman-teman bisa tangkap layarnya. Dan teman-teman yang nonton di YouTube, itu juga ada tulisan berjalan, teman-teman bisa support dari situ. Saya istirahat sebentar, teman-teman, bisa jadi nanti saya live lagi, cuman saya nggak janji ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu, selamat malam, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, shalom, salam.